Ini sedang diaduk lagi nih. Kalau bahasa wayangnya itu gabah dan interi. Jadi Anda tahu sekarang yang ada di televisi kan ada imigran berpuluh-puluh ribu, ya, mungkin beratus-ratus ribu dari peperangan yang tidak pernah selesai di Syria dan Timur Tengah. Mereka masuk Eropa, bahkan masuk ke negara yang sedang bangkrut seperti Yunani. Bahkan mereka merobohkan tembok untuk bisa masuk di situ. Artinya Islam yang sedang dianiaya, sedang dijadikan korban stigma-stigma, itu malah sekarang orang-orang Islamnya masuk ke negara-negara Eropa. Ya sih, dari Afrika banyak. Jadi akan ada percampuran-percampuran yang menciptakan peradaban baru. Sementara di Indonesia NIE akan berlaku. Nanti orang Thailand masuk, orang Cina masuk, orang Filipina masuk ke sini, ya, makan balut itu PT ndok wis jadi PT terus digodok. Jadi metu cakaring ini terus dikerakoti. Itu di Filipina begitu itu. Saya dulu makan, Masya Allah, makan ya itu teman-teman sekalian, itu Anda pikir bukan masalah, pasti ada jalan keluarnya, tapi dia pertama-tama akan masalah. Jadi belum ini soal alam, peningkatan panas dan multi efeknya ya, terhadap jumlah stok beras, terhadap kemampuan panen, terhadap ketersediaan air, terhadap perubahan konstelasi regulasi pada politik, pada peta modal, semua akan berdampak. Terus terjadi percampuran seperti ketika kapal Nabi Nuh mendarat. Sama Nabi Nuh kemudian diizinkan, wes kon rono yang kecil-kecil agak coklat suruh ke sini, yang hitam-hitam suruh ke selatan. Akan ada perubahan baru, akan ada peradaban baru. Dan teman-teman sekalian, konflik dunia dan Islam belum selesai. Sekarang malah dicampur ini orang, malah dicampur. Jadek ke siji. Mau tidak mau Kanada menerima itu, bikin orkestra solo, mau tidak mau Inggris menerima, semua menerima. Dan itu akan terjadi pergesekan-pergesekan. Justru ketika kita berada di puncak kontroversi mengenai Islam itu apa tuh sebenarnya? Kita sudah mulai menyadarkan banyak teman-teman di Eropa, di Amerika bahwa Islam is not teroris. Teroris dan Islam itu berbeda, sama dengan Yahudi dengan Zionis sangat berbeda gitu ya. Tapi pada saat yang sama isu muncul seperti itu. Dan konstelasi internal Islam begitu ragamnya, tidak karu-karuan. Bayangkan, tidak usah di timurnya, di Indonesia saja luar biasa macam-macam. NO ada aswaja, ada aswaja. Coba Anda lihat di internet tuh, ono aswaja, ono W-nya diganti U, ono. Ada Gus Durian, ada NO garis lurus, NO garis miring, NO garis garis lucu. Itu orang sedang melakukan rekonstruksi terhadap idenya, pendapatnya, kemudian satuan-satuan sosialnya sedang. Dan kita semua, Anda sudah lebih jadi ini malah. Tanpa Anda menjadi lembaga, Anda sudah lebih jadi. Kesepakatan antar orang maknya sangat jelas. Bahkan Anda tidak perlu ada keamanan, tidak perlu ada pengamanan di sini, tidak ada IO-nya, tidak jelas biayanya, urunan. Kalau kurang nanti sonnya ngutang. Gitu. Kalau nggak boleh ngutang berarti bukan kamu, kan gitu kan? Dan terus siapa ya? Pokoknya bukan kamu kalau nggak boleh diutang kan gitu. Artinya kita punya, kita sudah membangun, sudah duluan.
Nah teman-teman Mak ya, dari Mas Yan tadi kita harus susun langkah-langkah penelitian paling tidak 3 hal. 1, merekonstruksi pemahaman mengenai global climate dengan dari teori yang berbeda-beda. Nomor 2, tingkat kesadaran para regulator, para pemerintah ya, dari tingkat pusat sampai kabupaten sampai apalagi desa, itu sebenarnya punya pengetahuan dan antisipasi apa tidak terhadap kemungkinan di depan seperti itu. Nomor 3, rakyat sendiri ini tingkat resistensi dan kesiapan antisipasinya seberapa, itu kan perlu kita teliti. Ya penelitiannya tidak perlu pakai dana, wong kita kok. Ya pokoknya kita amati terus menerus dan kita punya rumusan dan kita kan ikhlas satu sama lain kan. Anda kan di samping kaum minal qaumil muflihin, Anda juga mukhlisin. Muflihin itu artinya kalau Anda sakit itu ngeceknya gampang, gini-giniin, nah iso berdiri berarti raloro, selesai masalah. Jadi kalau Anda pusing, demam atau apapun sederhana, asal itu dirangsang-rangsang, oh iso beres berarti sehat. Ya. Kalau Anda di opnam itu ngeceknya gitu aja, daripada kamu membantah dokter di cucus macam-macam, ini oh beres nggak ada masalah, tak pulang aja. Maaf ya Mbak ya, itu serius Mbak. Loh, kalau muflihnya diam, kalau al-muflih wa antum minal qaumil muflihin gitu, dan Anda semua adalah golongan orang-orang yang muflihin, yang masih oke gitu kan, itu berarti beres ya. Nah teman-teman sekalian, di Indonesia aja enggak karu-karuan konstelasinya. Nah sekarang 1 poin Mas yang sebelum saya buka tanya jawab. Ketika seluruh jenis konflik dan perbenturan itu nanti terjadi secara global, siapakah yang akan menyelamatkan kita? Sekarang saya tanya, semua konflik dengan Islam itu sebenarnya mencari wacana untuk solusinya di Indonesia. Ya Mas Yen ya, di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada percontohan-percontohan muflihin itu. Jadi pendamai-pendamai itu ya. Kayak kita ini kan racetron yang damai gitu ya. Karena masih kiam. Kiam tuh berdiri, dan bodoh banget itu. Jadi Mas yang saya ingin matur kepada Allah, ya Allah yang paling berpengalaman terhadap komplikasi psikologis pemikiran budaya, tidak ada yang melebihi Indonesia. Karena ragam kultur, ragam agama, ragam kepercayaan, ragam watak, tidak ada yang melebihi Indonesia, betul nggak? Nah, tidak ada yang melebihi Indonesia. Yang paling gampang aja yang kelihatan mata. Kalau Anda melihat motor dan mobil jalan tuh, menurut Anda dengan cara naik motor seperti itu, naik mobil seperti itu, mestinya banyak kecelakaan enggak? Sudah jelas jalurnya ke sini, dari sana ada yang susut gitu ya. Kita mau belok kiri, ada yang dari kiri, weng gitu. Betul enggak? Betul enggak? Dengan cara berkendaraan dan menjalani hidup seperti itu, mestinya tingkat kecelakaan sangat tinggi. Dan lebih tinggi mana tingkat kecelakaan di sini dibanding di Seoul misalnya? Di sini ini begitu pinternya orang Indonesia, ngawur tapi selamat. Ya Mas ya, benar enggak? Canggih. Berani itu, wih, hidungnya masuk dulu. Tadi itu saya sama Gandhi dari Pejaten ke sini tuh mungkin 15 kali. Loh, enggak hanya motor Mas yang
ngilang gini, mobil gini, di perempatan tuh berani puter, berani kok. Loh, dengan cara hidup seperti itu, tingkat kecelakaan sangat rendah, maka mereka lah sesungguhnya yang bisa memimpin dan mengatasi dunia. Benar nggak Mas? Benar pengalaman itu. Jadi saya mohon Mas, saya mohon bermimpi dan mohon kepada Allah, ya Allah, maka pemimpin Indonesia yang akan datang harus punya kaliber untuk bisa memimpin seluruh dunia. Dia adalah wacana dan pedoman dan pancer bagi hatinya orang seluruh dunia. Hanya orang Indonesia, kalau dia menunjukkan siapa Indonesia dan siapa sejarah dan peradabannya, maka dunia akan merasa tenang. Kita akan menjadi muflih. Loh, kalau orang Inggris memimpin Indonesia pecah ndak sih? Ya nggak Mas? Ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Mana bisa memimpin orang Indonesia? Cobalah, kalau kamu sewa Perdana Menteri dari Finland apa dari mana, pecah kepalanya. Orang di sini bilang ya jebul ndak. Ya toh? Jadi kalau nyun sewu nggih, tapi gini tut. Coba orang Indonesia itu. Nah, mereka orang Indonesia punya berapa tempat pengalaman pluralisme, pengalaman keberagaman, pengalaman bergesekan. Siapapun kita terima di Indonesia dan kita selamat. Kita bisa mendamaikan semuanya. Maka hanya kaliber pemimpin Indonesia yang bisa menyelamatkan dunia. Ngono nek aku. Berkorot gak ya gak masalah biasa. Oke, tanya jawab sekarang siapa? Tanya sama Mas Yan soal 3 hal. 1, Mas langsung maju Mas, langsung maju. Karena mikrofonnya 1. Ayo Fahmi, tolong Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya nanya lagi untuk yang kedua kalinya, nggak apa-apa kan ya? Nama Ya. Mas, nama. Oh, nama saya Muhammad Perdana. Ini kali kedua saya di sini. Ya, ya. Yang pertama saya di Semarang, Cutmaya. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu Canon Kiai Mas Muzamil. Ini saya ada beberapa pertanyaan terkait ya. Gak apa-apa terus Mas. Mas Ini ada Muzamil maksudnya. Mas dan saya di sini saya ada beberapa pertanyaan tentang efek domino ya. Saya bilangnya efek domino tadi. Ini kira-kira boleh tahu jangka waktunya itu berapa lama sampai klimaks, sampai puncaknya? Kalau dilihat dari sejarah kan ini ISIS ya. ISIS itu kan awalnya dari Al-Baghdadi kalau nggak salah, dan sebelumnya ada orang lagi, dia dapat pendanaan entah dari mana gitu. Setahu saya ya ada pendanaan, dan pahamnya itu agak unik di sini. Dia itu menyalahkan semua orang gitu ya, mengklaim diri kaumnya sendiri yang paling benar. Tapi pas saya lihat di Arum, saya suka baca, kebetulan suka baca Quran ya. Maksudnya baca terjemahannya doang, kalau ngaji jarang. Di sini ada Arum. Arum tuh isinya tentang ini, kalau nggak salah tentang siapa yang memecah belah agama, lalu masing-masing dari mereka bangga dengan urusan agamanya itu, termasuk kategori menyekutukan Allah ya. Terus di sini saya ngelihat lagi dari pengamatan saya ya, di saya gemeteran lagi grogi. Di pengamatan saya ada
tentang bunuh-membunuh ya. Kalau di Islam, di Al-Quran sendiri saya nggak ngelihat kita harus memusuhi siapa ya. Bahkan orang bilang Wahyudi Mamarika pun nggak ada statementnya kita harus memusuhi, apalagi membunuh gitu kan. Di sini hanya diberitahukan kalau musuhnya manusia itu sebenarnya cuma setan. Setanlah musuh manusia yang nyata gitu. Nah terus saya cuma pengen tahu gimana sih pola pikirnya mereka-mereka yang kena doktrin seperti ini, punya ideologi masing-masing seperti ini, sampai akhirnya mencapai klimaks itu harus istilahnya memusuhi orang lain, memusuhi kaum lain, sampai akhirnya timbul kayak gini, kayak perbedaan-perbedaan seperti ini sih. Ya, kira-kira itu aja sih. Makasih banyak. Jadi kita kira-kira mencoba membaca apa ya proses yang membuat mereka berpendapat, berkeyakinan dan mengambil keputusan seperti itu, kira ya Mas ya. Oke, kalau gitu 3 sekaligus ya Mas. Ya, kedua silakan. Ya, langsung maju Mas. Sini aja Mas supaya mudah. Oke, sana dulu selalu kiri ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakanda Janun? Salah, itu bukan bahasa Indonesia. Apa kabar apa? Saya punya istri itu Katolik. Saya Muslim. Saya bingung kenapa banyak orang yang protes dalam hal ini, karena saya tidak tahu tentang kedepannya saya bersama siapa. Seandainya saya kecil, saya diberitahu bahwa satu saat nanti Ajis kamu akan menikah Katolik, maka tentu saya tidak akan pernah memilih keyakinan yang berbeda dengan dia. Sebaliknya dia juga, kalau dia tahu satu saat dia akan bertemu dengan saya untuk menikahi saya, pasti dia tidak memilih keyakinan yang berbeda dengan saya seperti itu. Saya sampai dicari oleh saudara-saudara saya untuk ditusuk kasih mati, karena saya kebetulan dari timur Indonesia, bukan Maluku. Karena Maluku kan identik dengan ya gitu-gitulah, seperti itu. Makanya sangat fanatik dengan agama. Tetapi saya pesimis bahwa semua agama mengajarkan tentang cinta, kasih, dan kebaikan seperti itu. Mungkin Yahudi juga, tapi mungkin dalam masih ortodoks ya abang, seperti itu. Saya juga pernah punya keinginan untuk ingin mengkritiki abang, khususnya Bang Ainun Najib ini. Kan saya kan orang Maluku nih, saya tidak tahu juga banyak bahasa Jawa dan lain-lain, tapi saya mencintai orang Jawa. Seperti itu, artinya karena Sumpah Pemuda itu ada, makanya saya pikir Maluku tidak ada, yang ada Indonesia, seperti itu. Makanya semoga kedepannya itu mungkin penjelasannya jangan sampai saya dulu pikir ini apa bahasanya, seperti itu. Tapi saya bahkan dulu punya nomor bang, waktu kita bertemu di Tugu Proklamasi, waktu saya mengkritik Tanjung San, seperti itu. Waktu kok pengamen masih banyak, kelaparan masih banyak, seperti itu. Sederhana saja. Tadi ada saudara satu bicara tentang klimaks. Klimaks itu kalau secara perkembangan masyarakat budaya, kan semua banyak orang berpikir klimaks itu kan hubungan antara wanita dewasa dan pria dewasa, kemudian titik itu. Artinya ini ada stigma negatifnya. Bagaimana kita buat untuk semuanya itu positif? Kita bicarakan hal-hal yang positif, seperti itu. Artinya gini, kita tidak mungkin lagi merubah Indonesia untuk menjadi satu agama Muslim saja.
Kita tidak mungkin merubah Indonesia untuk menjadi satu agama Katolik atau Protestan atau Buddha atau kita tidak bisa merubah itu. Ini menjadi keniscayaan mutlak yang perlu untuk kita hargai seperti itu. Tetapi begini, saya mau bertanya di abang, jangan sampai saya mau menggurui. Saya tidak menggurui. Saya hanya orang yang ingin untuk mengikuti jejak abang sebenarnya. Dalam filsafat yang sebenar-benarnya. Seperti itu, saya ingin tenang abang. Saya muak dengan orasi-orasi yang tidak didengar oleh pemerintah. Saya muak dengan aktivitas abang yang kemudian masyarakat banyak di sini tapi tidak pernah menyebarluaskan kebaikan ini. Toh banyak ini kan kalau kita satu-satu pergi ke rumah-rumah, jangan lagi jahat-jahat di antara kita sama suku seperti itu. Tapi tiap malam pasti ramai kalau acara abang. Tetapi untuk implementasinya tidak ada, seperti saya bingung. Kenapa orang tidak mau mengimplementasikan hal yang sangat bagus ini seperti itu? Saya sangat bingung. Dan ini tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Memang kencing nanti dipungut biaya oleh Ahok. Tetapi masalah menyebarluaskan proliferasi kebaikan ini kan tidak dipungut biaya. Toh Anda juga tidak rugi atau ditulis di jidat Anda, derajat Anda jatuh tidak juga. Sebarluaskan ini abang. Saya mohon dari abang bahwa kapan kita action, kapan kita bersama untuk melakukan sebuah kesepakatan bahwa saatnya kita bangkit untuk Indonesia yang tanpa konflik, Indonesia tanpa korupsi, Indonesia tanpa perang suku, Indonesia tanpa perang agama. Kita semua saling menghargai. Ingat, Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran itu semua dari Tuhan. Jika Anda punya Tuhan yang berbeda, sudah barang tentu wajah kita tidak sama. Seperti ibarat pelukis. Pelukis satu dia berbeda dengan pelukis yang lain. Innamal amal tu binniat, semua tergantung niat. Apabila Yahudi berniat bagus, ya baguslah. Seperti itu. Tetapi yang jelas kalau kita punya niatan buruk, walaupun kita muslim, ya bang ya, pasti juga kita lebih dari Yahudi itu sendiri. Pertanyaan saya begini abang, menurut abangku sayang, apa metode yang sangat bagus untuk kita menyadarkan pemerintah yang keblinger otaknya ini? Itu yang saya tanya, karena saya malas bicara ISIS, saya malas bicara Amerika, saya malas bicara yang lain. Persoalannya saudara sebangsa dan setanah air masih saja mengisap debu jalanan, ngamen tiap hari. Orang asli Betawi pak tidak punya rumah, ini bahaya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian abang. Jika pembicaraan saya menyinggung perasaan anda semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadol, ya kan? Terus saya mau sedikit, saya juga nggak akan ngurusin ISIS dan itu bodoh amat, ya kan? Kita di sini kayak gitu. Terus tadi Mas Iya, assalamualaikum Mbah Ainun Najib, alhamdulillah. Ngapunten saat ini pun. Tadi Mas Ian itu membahas mengenai dampak ekonomi, dampak iklim, apalah itu semua, ya kan? Itu seakan-akan hal-hal yang sangat menakutkan bagi kita, ya kan? Bahwasanya 2 tahun atau 20 tahun lagi itu dunia akan habis. Kita tiap hari penuh dengan ketakutan. Tapi saya pikir itu tidak perlu dibesar-besarkan. Lebih baik kita mencoba merangkul teman yang ada di sini, merangkul membuat hegemoni besar, ataupun merangkul kekuatan-kekuatan yang memang bisa kita satukan untuk melawan kekokohan, melawan dampak iklim yang akan terjadi itu tadi. Itu salah satu hal yang saya pikir menurut saya, kenapa diomongin kayak gitu? Itu 20 tahun lagi akan terjadi bencana lah, apalah. Kenapa harus diomongkan di sini kayak gitu? Mendingan bagaimana Anda mengatasi hal tersebut, Mas Ian, kayak gitu, ya kan? Bagaimana itu bisa membuat kita
kita semakin optimis memandang ke depannya, dan kita semakin semangat untuk menjalani hidup ini seperti itu. Kemudian terkait konstelasi Islam yang begitu beragam yang disampaikan oleh Kakanda Bapak yang saya hormati, yang saya cintai dan saya kasihi, dan yang saya selalu ingin dengar suaranya, yang saya ingin selalu dengar petuahnya, tiada lain tiada bukan beliau yang di depan. Mengenai konstelasi Islam yang begitu beragam di Indonesia, apalagi dunia, apalagi konstelasi global yang begitu, mungkin kita tidak bisa menerka ataupun meraba, apapun kita pun tidak sampai untuk menggapainya. Apakah memang di situ ada memungkinkan sebuah gerakan yang terstruktur, yang masif, yang memang membuat atau dengan sebuah skema ingin membesarkan atau membuat dirinya lebih unggul daripada kelompok-kelompok lainnya seperti itu. Karena dari keragaman bangsa, keragaman struktur, apapun keragaman budaya, apakah memang bisa seperti itu? Kalau memang bisa, mungkin bisa lebih diberikan contoh yang lebih simpel, yang lebih konkret lah kepada kita ini gitu loh. Karena ketika konstelasi politik, konstelasi Islam lah, konstelasi yang ada di sini aja, kita begitu beragam di sini semua. Tidak mungkin kita bersyukur disatukan dalam forum Maya Kenduri Cinta ini. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih Mas. Untuk menjawab mengenai hal perubahan iklim, ya memang ini teori-teori yang sudah dimajukan dan kita bisa pilih untuk baca dan dianggap serius atau tidak. Tapi menurut saya itu bagus untuk dibaca supaya kita tahu bahwa kemungkinan di masa depan ini akan ada masalah yang kita bisa mulai nangkap sekarang. Jadi untuk merencanakan, untuk antisipasi, untuk mulai dengan kemungkinan untuk beradaptasi dan untuk mitigasi yang mungkin akan jadi datang, sekarang adalah saatnya untuk mulai. Saya memberi informasi dari sumber yang umum yang sudah diumumkan oleh beberapa institusi universitas yang sangat khawatir bahwa perubahan iklim memang akan ada dampak, bukan hanya di negara yang lain, tapi mungkin juga di Indonesia. Dan saya merasa itu penting untuk dengar, dan itu tidak harus jadi pesimis atau berita yang buruk kalau kita mulai untuk merencanakan sekarang. Sekarang ini diumumkan di sini untuk memberikan kita semua, termasuk Cak Nun, kemungkinan untuk mulai merencanakan saja, supaya information itu ada dan kita punya pilihan, supaya nanti kalau sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, kita sudah punya tingkat kesiapan untuk menghadapi itu saja. Pilihannya adalah untuk kita. Kita bisa milih untuk tidak dianggap sama sekali, karena memang Indonesia makmur dan rakyat Indonesia kita sudah tahu sangat bisa beradaptasi untuk krisis dan masalah-masalah yang lain, apapun yang bisa mendampaki. Tapi sekarang informasi itu ada. Apakah itu salah untuk diumumkan dan dipikirkan dan dikasih peluang untuk perencanaan saja? Saya kasih pilihan saja. Kita bisa anggap itu penting, worth it atau tidak, atau di-ignore saja. Mungkin ada tambahan?
Jadi gini, Pak Muzamil, saya minta mikrofonnya. Sambil menguji murid saya. Jadi di Quran ada disebut alladzina yastami'unal qaul. Ayu suratin. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Fayattabi'una ahsanahum. Ya, Ulaika alladzina. Sebelumnya fabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla. Jadi ciri-ciri orang yang online sama Allah sehingga mendapatkan arus ya. Ada jadi Tuhan download ya. Aja Tuhan memberikan arus gelombang, bisa ilmu, bisa hidayah, bisa apa. Itu cara yang paling punya kans tertinggi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk itu tidak harus hebat-hebat. Petunjuk itu misalnya Anda mau lewat mana, wah di sana macet, di sana enggak, Anda lewat sana. Itu butuh petunjuk. Cirinya adalah orang yang mau mendengarkan kalimat apa saja. Alladzina yastami'unal qaul. Orang ngomong didengerin. Benar atau tidak nanti dulu. Tapi kita dengarkan, terus nanti kita pelan-pelan memproses dan kita akan dibantu Tuhan untuk menemukan yang paling benar yang akan kita laksanakan. Jadi nggak usah ditolak ada orang ngomong isi saudara, ya dengerin aja. Karena kita belum tahu dia berguna atau tidak. Jangan terlalu cepat memastikan bahwa itu tidak berguna bagi Anda. Gitu. Siapa tahu dia berguna. Gitu. Seperti kunci di hutan lebat tadi ada kunci, tidak apa-apa ambil aja, Anda ada kunci kok. Siapa tahu nanti ada almarinya. Kalau tidak ada almarinya ya dijual kuncinya. Gitu. Jadi maksud saya, Anda baru sekedar mendengarkan gratis saja, Anda sudah menolak dan Anda sudah. Itu kalau diterusin nanti Anda tidak hanya menolak, Anda akan mengusir, Anda mungkin akan memusnahkan, Anda bisa jadi ISIS kalau diterusin. Jadi tidak apa-apa, dengerin aja. Lu saya setiap hari saya mendengarkan orang dan Anda pikir saya ngomong yang saya inginkan. Yang saya omongkan adalah apa yang saya dengarkan dari hati Anda dong. Itu sebabnya Anda tahan sampai pagi. Karena yang saya omongkan bukan apa yang saya inginkan. Yang saya omongkan adalah refleksi dari saya mendengar hati Anda. Oh ini gini, oh malam ini begini, oh ini situasi sedang begini, oh sorot matanya begini. Saya random, saya cari resultannya, titik koordinatnya saya ambil, saya kembalikan ke Anda. Itu energi dari Anda, itu hidayah dari Allah, saya kembalikan kepada Anda. Itu ya Mas ya. Jadi dengerin aja, siapa tahu berguna gitu loh. Besok-besok daripada menyesal, waduh bener Mas yang sian. Gitu lah, gitu ya, daripada gitu Mas ya. Satu. Saya loncat-loncat, saya minta maaf kepada anak saya, saudara saya, adik saya yang dari Maluku ya Mas ya, bahwa saya sering pakai bahasa Jawa, saya minta maaf ya. Jadi ya tidak ada alasan saya salah ya, saya minta maaf pada Anda dan saya tahu Anda sangat memaafkan saya dan Anda mengkritik saya tadi bukan karena mengkritik tapi karena Anda sayang sama saya, kan begitu kan? Kedua, terus gini, saya ingin melingkar ya. Jadi saya kemarin waktu gerhana matahari itu saya menemukan ada dua fenomena, ada dua cara Tuhan ngasih Anda rezeki. Jadi kalau yang disebut gerhana itu kan ada 3 titik berada di satu garis lurus, betul nggak? Jadi apa? Matahari, rembulan, bumi, satu garis. Itu cara Allah memberi rezeki kadang-kadang melewati garis lurus. Misalnya Anda naik taksi bayar sekian, itu garis lurus. Anda beli sesuatu bayar sekian, dia terima sekian, garis lurus. Tapi ada yang sehari-hari itu bukan gerhana, yang sehari-hari itu adalah putaran. Bulan berputar pada porosnya, sekaligus dia memutari bumi dan bersama bumi dia memutari matahari, betul enggak? Jadi Anda
tidak mungkin mampu menemukan, mampu menirukan rembulan. Coba kalau tidak percaya praktekkan. Ya, jadi bulan itu gini, dia gini sendiri, tapi sambil muterin bumi, dan bersama bumi muterin matahari. Coba, benar. Jadi kamu jadi penari, jadi kreator, jadi orang hebat, punya prestasi apapun sudahlah. Tidak ada artinya dibanding ciptaan Allah. Kamu niruin rembulan aja yang kelihatannya diam, kita nggak bisa. Jadi yang sehari-hari terjadi bukan gerhana. Gerhana itu sekali terjadi, bahkan yang gerhana matahari total itu 30 tahun sekali di tempat yang berbeda, 300 tahun sekali di tempat yang sama. Jadi rizki Tuhan yang paling utama adalah yang melalui putaran. Melalui putaran itu maksudnya gini. Kalau transaksi jelas lurus, garis lurus. Tapi kalau putaran itu gini. Saya ini ada gerhana, saya tidak langsung jual, tidak langsung iklan pariwisata. Kalau itu kan garis lurus. Saya menomorsatukan kagum dulu sama Allah, ya Allah. Saya menomorsatukan bersyukur dulu, saya sholat dulu. Jadi saya nggak ngurusin rezeki, saya ngurusin sibuk kepada Allah. Dan karena Allah senang sama rasa syukur saya, kan melingkar nih deh. Mestinya kan saya langsung, wah ini ada gerhana, jual sebagai komoditas pariwisata. Saya nggak lakukan itu. Nggak, urusan saya sama Tuhan dulu, saya bersyukur. Nanti Tuhan melakukan lingkaran dari rasa syukur itu, nanti Tuhan kemudian sayang sama saya, dan sayang sama saya itu tidak ada hentinya. Itu nanti bisa jadi rezeki untuk anak saya. Hanya karena saya Allahu Akbar itu tok, itu anak saya besok-besok dapat pertolongan dari Tuhan. Melingkar nggak itu? Sekarang saya tanya, menurut Anda rezeki yang terbanyak itu yang lurus apa yang melingkar? Maka kalau Anda percaya kepada yang melingkar, ada dua hal. Yang pertama, kalau Anda ngomong duitnya diputer dong, gitu. Bener nggak? Kok duitnya disimpan aja, diputer dong, maksudnya diolah, diputer kan? Itu kan Tuhan mencuri nalurimu. Engkau menyebutnya diputer. Jadi memang rezeki itu putaran. Nah, putaran rezeki semakin luas putaran yang kau lakukan, yaitu ada Allah di sana berputar melalui rasa syukurmu, maka semakin luas juga perolehan rezeki itu, bahkan sampai ke anak cucumu. Percaya nggak Anda ini? Nah, itu satu. Kita sekarang kan khawatir sama lingkaran, kita tidak percaya, kita maunya dapat laba langsung kan begitu. Kita tidak percaya bahwa laba itu mungkin saya dapatkan seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, tidak ada masalah. Ada anak saya kok, ada teman-teman saya kok. Nah, itu teman saya dia. Itu saya menemukan itu. Maka saya ingin kalau kita ngomong itu selalu bersifat putaran. Kan Anda sudah pernah mendengar mengenai cara berpikir linear, zigzag, sebelum zigzag apa? Spiral, terus siklikal. Jadi energi itu terhimpun ketika ada putaran. Anda tahu teori kumparan deh. Munculnya energi dari situ, puterin terus sepanjang masa tanpa berhenti, sehingga tercipta energi yang luar biasa. Jadi Anda jangan hidup di Mekah, sebab Anda tidak kuat sama sama getaran energi yang luar biasa itu. Makanya orang Mekah gitu-gitulah. Hidupnya di Indonesia sekali-sekali ke Mekah kan begitu. Tapi kalau Anda hidup di Mekah, apalagi dekat Ka'bah, nyelong gue. Makanya lahirlah ideologi-ideologi sempit dan dangkal dari sana, betul enggak? Betul enggak? Karena asal usulnya kan dari situ, Mas. Isi-isi tadi kan dari situ asal usulnya.
Orang bisa membunuh orang itu kan karena kasus pertemuan saraf A sama saraf B terus nyantol sampean gitu cuma. Jadi itu bukan soal ISIS di sana, karena ISIS itu ada dalam dirimu, ISIS ada dalam diri, tensinya itu ada di kita masing-masing. Semua kita itu pernah lo ingin bunuh orang, betul enggak? Ngaku. Minimum menonjol, minimum, ya tak enggak? Semua ada. Jadi jangan dipikir Yahudi itu di sana, Yahudi ada dalam dirimu. ISIS ada dalam dirimu, komunis ada dalam dirimu, ateis ada dalam dirimu, betul enggak? Jadi kita bukan bicara tentang Syria, Mas Yan bukan bicara tentang Syria. Kita sedang berbicara, jangan-jangan ada yang salah dengan pengelolaan khalifah fil ard ini, sehingga kita melahirkan sejumlah bencana yang kita sendiri sumbernya. Itu Mas, satu ya. Terus saya kemarin bilang di Bangka, meskipun di sana orang nggak paham juga dan nggak peduli juga yang saya omongkan, dan saya nggak masalah nggak diperdulikan. Yang penting saya peduli. Bahwa saya tidak dipedulikan itu bukan masalah. Yang penting saya mencintai. Bahwa saya tidak dicintai nggak kaget saya. Makanya aku, kalau Anda mendengar kaset saya 20 tahun yang lalu kan, kalau memang engkau tidak bisa menemukan rumahku, biarlah aku yang mengetuk untuk ya. Kalau memang engkau tidak bisa menemukan wilayahku, biarlah aku yang datang mengetuk pintu rumahmu, kan begitu. Aku yang datang kok. Aku datang ke sini. Kurang biaya. Apa saya suruh urunan beli tiket? Ya. Saya yang datang, tidak apa-apa. Anda tidak mendengarkan juga tidak apa-apa. Anda tidak peduli juga tidak ada masalah. Saya tidak akan minder karena itu. Dan saya juga tidak akan bangga kalau Anda mendengarkan dan mentaati saya. Karena saya tidak ada urusan sama itu semua. Urusan saya adalah Allah menyuruh begitu, saya lakukan itu. Cuman begitu toh. Tanpa agenda, tanpa cita-cita masa depan, kecuali menyangkut cinta dan kewajiban saya kepada umat manusia. Nah kemarin di Bangka saya ngomong, yang disebut dalam gerhana itu yang ditimpa, yang ditutupi. Jadi kalau disebut gerhana matahari berarti yang ditutupi itu matahari. Kenapa kok bukan gerhana rembulan? Wong subjeknya rembulan kok, yang nutupi rembulan kok. Kenapa yang disebut kok gerhana matahari? Kenapa ketika bumi menutupi rembulan, ya tidak disebut gerhana bumi? Yang rembulan tertutup kan bumi, yang membuat kemarin matahari tertutup kan bulan. Kenapa tidak disebut subjeknya tapi disebut objeknya? Kenapa? Ini aneh juga ini. Senang saya jadi optimis. Allah selalu mencuri dalam arti baik ya, seperti muter duitmu diputer kan gitu kan. Seperti kalau biasanya saya bilang ibu itu kalau ya dengan ciluba itu kan, ba itu karena huruf ba itu kan perahu yang menampung orang kan begitu kan. Kan gini kan ba, nih bayi di sini ciluba itu sama Tuhan dicuri. Tak bikinin huruf ba untuk ibu-ibu. Optimisnya saya gini Mas. Optimisnya saya gini. Oh rupanya Tuhan itu selalu ngasih informasi ke kita bahwa Dia lebih mengasihi. Dia mengasihi orang-orang yang ditutupi, orang-orang yang ditindik, orang-orang yang dianiaya. Sehingga manusia tercuri untuk menyebut yang dianiaya, bukan yang menganiaya. Maka kun mazluman walatakun doliman, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak berarti saya orang Syiah, meskipun belum tentu Sunni juga. Saya Muslim semampu-mampu saya, ya. Dan juga Islam bukan soal identitas, Islam adalah perilaku. Kita bisa Islam sekarang, nanti sore enggak, kan gitu kan? Oke. Pak Muzamil, mohon sabar Pak Muzamil ya. Mas Muzamil, sabar Mas Muzamil. Mas Muzamil kok sarungan.
Pak Muzamil tuh dia tadi bilang sama Cak, saya itu suka sarungan kalau kencing gampang. Padahal enggak. Saya tahu kenapa dia sarungan. Sekarang di masjid sekitar dia itu ada pengecekan sudah khitan atau belum. Jadi kalau mau masjid, mau Jumatan itu dicek, kalau belum khitan enggak boleh Jumuah. Jadi daripada diperiksa satu persatu, ntar antrinya panjang nggak sempat Jumatan, yang penting pakai sarung lewat tukang kontrol sampun mas. Sudah loh. Gitu. Ya guyon deh. Kalau nggak guyon Anda sudah menderitanya kayak gitu, masa nggak saya guyon nih.